Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali bisa mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian virtual. Kita semuanya memang masih membatasi diri untuk menghadiri pengajian-pengajian secara offline, karena memang kita pada saat ini masih ada di tengah-tengah pandemi, bahwa COVID-19 masih ada di sekitar kita, masih ada di lingkungan kita. Oleh karena itu tetap kita harus menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi orang lain yang ada di sekitar kita, yaitu dengan tetap kita mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, dengan kita senantiasa taat dan patuh menjalankan 5M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat membatasi mobilitas dan interaksi, dan yang kelima menghindari kerumunan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, selain 5M itu juga saya mengajak kita semuanya untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan imun kita, sehingga kita akan aman dari COVID-19. Meningkatkan iman artinya kita harus lebih taat kepada Allah di tengah-tengah COVID-19 ini. Taqarrub kepada Allah harus ditingkatkan, dan kita harus semakin meningkatkan, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berzikir, banyak bersyukur, dan terus memperbaiki ibadah kita, sebagaimana doa yang sering kali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku berlindung kepada Engkau agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang selalu mengingat-Mu, berzikir kemana-mana, dimanapun dan kapanpun kami selalu zikir dan mengingat-Mu ya Allah. Dan kami juga berlindung kepadamu ya Allah, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur, mampu mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan juga kami mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, agar kami senantiasa bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan ibadah kami. Kami setiap saat untuk menyempurnakan ibadah kepada Engkau. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan iman, tingkatkan imun kita dengan banyak berolahraga, kemudian memakan makanan yang bergizi, buah-buahan, banyak minum air putih yang hangat, vitamin dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita akan aman daripada penyebaran COVID-19. Jamaah yang dimuliakan Allah, selain itu juga saya mengajak kepada kita semuanya, di tengah-tengah COVID-19 ini, mari kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar merupakan salah satu amalan rutin yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari tidak kurang beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala antara 70 sampai 100 kali beristighfar. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang sangat agung, sangat mulia, diagungkan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah maksum, beliau telah mendapatkan jaminan surga, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang daripada 100 kali istighfar. Pada jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita banyak-banyak istighfar, tobat kita lantunkan setiap saat. Astagfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya taubatan nasuha. Itulah diantara istighfar yang kita banyak-banyak kita lantunkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Atau istighfar yang ringan aja kita baca. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Itu istighfar ringan yang kita baca sebanyak-banyaknya kita baca. Kenapa? Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus banyak baca istighfar karena disebutkan dalam sebuah buku dasarnya keajaiban istighfar, yaitu yang pertama, bahwa istighfar itu mampu melapangkan rizki kita. Artinya bahwa tidak banyak orang yang tahu jika istighfar itu merupakan salah satu sumber utama dari datangnya rizki. Rizki itu macam-macam. Bisa rizki diberikannya kesehatan, rizki diberikannya jabatan, rizki diberikannya istri yang solehah, rizki diberikannya anak-anak yang soleh dan solehah, rizki diberikannya uang atau harta yang melimpah ruah, dan rizki dengan diberikannya berupa teman-teman, sahabat-sahabat kita yang soleh dan solehah, dan lain sebagainya. Itu adalah rizki, dan rizki itu bisa Allah datangkan dengan memperbanyak baca istighfar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, bahwa istighfar itu mampu mengusir kesedihan, melapangkan daripada kesempitan, dan istighfar itu mampu memadamkan daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istighfar inilah maka kita semuanya, apalagi di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini, kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali dalam hidup kita ini melanda kesedihan, kita menganggap bahwa dunia ini adalah begitu sangat sempit. Dunia ini itu adalah begitu sangat sempit seperti daun kelor. Padahal istighfar merupakan salah satu terapi yang bisa mengatasi masalah kesempitan, masalah kesedihan hidup, masalah kesusahan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari segala kesedihan. Dan juga barang siapa orang yang senantiasa melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesempitan, dari segala masalah yang dihadapinya. Dan juga barang siapa yang melazimkan baca istighfar, Allah akan berizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu wayarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki dari tempat yang tak pernah disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan At-Tabrani. Para jamaah yang dimuliakan Allah, begitu istighfar itu begitu sangat luar biasa manfaatnya. Ketika Umar bin Khattab memimpin sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat meminta turunnya hujan. Tetapi ketika beliau memimpin sholat istisqa, beliau tidak langsung kepada ya Allah turunkan hujan, tidak. Tapi beliau mengajak para jamaah yang hadir untuk memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika telah selesai sholat istisqa, ada jamaah yang bertanya, wahai Amirul Mukminin,
Bukankah kita tadi itu sholat istisqa untuk minta hujan, tetapi engkau tidak mengatakan minta hujan kepada Allah, tapi engkau mengajak kami untuk berbanyak istighfar. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum bidroro. Jadi dengan istighfar itu Allah turunkan hujan, Allah turunkan rizki dari langit, Allah turunkan rahmat dari langit. Oleh karena itu, maka dengan istighfar kita semuanya insya Allah akan segera dikeluarkan dari wabah COVID-19 ini. Allah akan segera mengakhiri COVID yang sedang melanda dunia, khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pernah suatu ketika ada pasangan suami istri datang kepada Syekh Hasan Basri. Pasangan suami istri itu kemudian memohon nasihat kepada Syekh Hasan Basri. Katanya, Tuhan, bahwa kami berdua ini telah berumah tangga sudah sekitar 15 tahunan lebih, tapi kami ini belum diberikan seorang anak. Bisakah engkau, wahai Syekh, memberikan, mengajarkan kepada kami, mendoakan kami agar kami segera bisa diberikan keturunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Hasan Al-Basri, banyak-banyaklah kamu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 1 tahun kemudian orang itu datang lagi dan telah mengatakan, alhamdulillah Tuhan, setelah saya memperbanyak bahasa istighfar, maka saya sekarang sudah punya keturunan. Inilah diantara betapa banyaknya keajaiban istighfar. Selain dapat mengusir kesedihan, melapangkan daripada kesempitan, mengeluarkan kita dari mara bahaya dan musibah, istighfar juga akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada obat yang paling mujarab daripada dosa-dosa kita kecuali dengan istighfar. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan betapa beruntung dan berbahagianya seseorang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam buku catatannya penuh dengan istighfar. Istighfar, halaman pertama istighfar, kedua istighfar, tiga istighfar, seterusnya satu buku istighfar semua isinya. Maka dialah, kata Rasulullah SAW, orang yang paling bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak terlihat dosanya sedikit pun, karena dosanya telah ditutupi dengan istighfar demi istighfar. Dan juga dengan istighfar maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap kita senantiasa menjaga kesehatan kita, tetap kita semangat, tetap kita menuntut ilmu walaupun sedang dalam pandemi, sehingga kita dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, melindungi diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyebaran COVID-19 ini. Demikian wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.